satu lagu yang judul Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik boleh sambil bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Musik. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita buka Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri. Musik. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat yang boleh Tuhan berikan di pagi hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami. Mohon berkati hati kami, pikiran kami ya Bapa untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati juga orang tua kami ya Bapa yang mendampingi kami, berikan mereka kesehatan. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca hukum Taurat kita. Kita bacakan hukum Taurat yang ke-7. Kita mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Kita sama-sama mengucapkan doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan baca epistel kita dari Roma 12 ayat 16. Adik-adik silakan buka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 16. Kita akan bacakan bersama-sama. Sudah dapat? Roma 12 ayat 16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, kita buka Kidung Jemaat kita nomor 184. Kita bernyanyi ayat pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri ya. Musik. Aku
bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari seorang Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari judul lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik boleh bernyanyikan bersama-sama. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, siapkan Alkitabnya. Sudah? Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu Kak Rita, kita berdoa dulu adik-adik. Berdoa mulai. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia dan Roh Kudus-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu yang suci ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam sorga, puji syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu kami, dari hal kecil sampai hal besar Tuhan, di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga dengan orang tua yang mendampingi mereka setiap hari Bapa. Bapa dalam sorga, ampunkanlah dosa dan salah kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Hamba-Mu tidak bisa melakukan apapun Tuhan, biarlah seturut dengan rencana-Mu Bapa. Urapilah dalam hamba-Mu ini Tuhan, agar dapat membacakan firman-Mu dan memberikan siraman rohani kepada adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Tuhan, adik-adik kami Tuhan, dari 1 sampai 10 Tuhan, Kau urapi Tuhan dimanapun mereka berada. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dan Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang siapkan Alkitab. Buka 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Sudah adik-adik? Nah adik-adik, simak di dalam diri pribadi atas pribadi adik-adik. Kakak Rita akan membacakannya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengetahui kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Sebab tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, adik-adik, ini adalah tentang bagaimana kita selalu berserah pada Tuhan, dan yang berpegang teguh pada kita adalah Alkitab. Alkitab ini adalah pedoman hidup kita adik-adik. Di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi,
Nah, di ayat minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 bunyinya adalah, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi adik-adik, di waktu kecil orang tua kita selalu mengajar kita untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pedoman hidup kita. Kitab suci itu juga bermanfaat bagi setiap orang untuk selalu membaca dan juga mengetahui kebenaran sehingga anak tumbuh menjadi anak-anak yang berhikmat seperti Timotius yang diajarkan Tuhan untuk membacakan firman Tuhan. Dan anak sekolah minggu juga bisa membedakan perbuatan baik dan perbuatan jahat. Anak sekolah minggu juga diajarkan untuk selalu membaca kitab suci. Kenapa? Agar itu menjadi pedoman kita. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, Tuhan selalu mengajarkan kepada kita melalui hati kita yaitu Roh Kudus, bahwasanya yang salah akan diingatkan kepada kita untuk kita selalu melakukan yang baik. Contohnya, orang tua kita di rumah selalu mengajar kita sebelum kita makan disuruh berdoa, sebelum kita tidur disuruh berdoa, bahkan sebelum kita sekolah pun kita disuruh doa. Nah, begitu juga adik-adik, kalau kita di hari minggu ini adik-adik, kita diajarkan Tuhan untuk berdoa. Mengapa? Agar kita mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita syukuri pada dalam satu hari ini Tuhan menjaga kita satu malam ini. Nah, di masa corona ini adik-adik juga jangan cemas. Tuhan beserta kita di dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau kita menjaga yang diajarkan oleh pemerintah, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jangan berkerumun. Kenapa? Agar kita selalu menjaga diri kita. Kita juga harus menjaga imun kita adik-adik, dengan cara kita makan makanan yang sehat agar tubuh kita sehat adik-adik. Nah, di dalam Alkitab juga mengatakan tentang kabar kebaikan, keselamatan, sukacita, hukuman, perintah kasih Allah, yaitu kita diingatkan selalu di dalam firman Tuhan ini adik-adik. Oleh sebab itu adik-adikku semua, di dalam setiap kita melakukan hal apapun, yakinlah, percayalah Tuhan menyertai kita. Nah, di sini kakak memberikan ada contoh. Contoh yaitu satu, bagaimana kita diajarkan untuk berdoa. Nah, Tuhan mengajarkan kita berdoa. Kenapa? Agar kita selalu dikuatkan Tuhan. Kalau ada orang yang jahat dengan kita doakan adik-adik. Jangan kita balas. Nah, juga Tuhan mengajarkan kita juga membaca Alkitab. Dan juga kita diajar untuk ke gereja. Tapi di COVID ini adik-adikku semua, gereja tetap melayani anak sekolah minggu mulai dari kelas 3 sampai kelas 1 SMP di gereja. Tapi adik-adik juga bisa mengikuti, yaitu di rumah, didampingi orang tua. Selalu bersyukur kepada Tuhan agar nama Tuhan dimuliakan, agar adik-adik selalu sukacita. Nah, adik-adikku semua, ingatlah, jangan sampai adik-adik lupa tentang Alkitab, firman Tuhan yang harus kita baca setiap hari, setiap saat. Jikalau kita dalam kemulut, ada di dalam Alkitab itu menguatkan kita. Jadi adik-adik semua, dan juga di dalam ayat tadi adik-adik, yaitu tentang ayat istimewa itu adik-adik.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi dari kecil mulai kita belajar membuka Alkitab. Ya adik-adik, jangan aja Alkitab kita buka di waktu kita hari Minggu, tapi setiap saat adik-adik, setiap saat kita baca. Di dalam ini juga ada kidung jemaat. Kita puji-pujian untuk memuji nama Tuhan. Nah, akhir dari cerita kakak ingin kita sama-sama adik-adik menyanyikan lagu baca kitab suci doa tiap hari. Ayo kakak-kakak BSN. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita akan akhiri dari cerita kakak. Adik-adik ke sekolah minggu semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu membaca firman-Mu Tuhan. Alkitab-Mu ini Tuhan mengajarkan kami Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam sukacita, dalam pengajaran, bahkan Tuhan mengajarkan kami untuk kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Kau kehendaki Tuhan, untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami. Ajarilah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, begitu juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, agar kami selalu seturut dengan rencana-Mu Bapa. Tuntun kami Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu Bapa, agar di masa corona ini Tuhan kami tidak ragu, kami tidak cemas, kami tetap percaya bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan di hari Minggu yang suci ini Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hikmat Tuhan. Engkau sudah mengajar kami Tuhan tentang firman-Mu Tuhan. Bahwasanya mulai dari anak-anak Engkau sudah mengajari kami Tuhan, untuk mengajari anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk tetap mengucap syukur, untuk membaca firman-Mu, agar nama-Mu dikurniakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam puji Yesus kami telah mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian nomor 427. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Musik. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik.